The 1985 Toyota Workforce is going to have you whistling while you work. Introducing the dependable cargo van from Toyota, the newest workhorse of the workforce, with more room than any small van. Together with a top Toyota 1-ton and Toyota's lowest price work truck, the Standard Bed, this workforce will have you whistling while you work. Toyota. Oke, hari ini tanggal 19 April 2021, gue mau kenalin ke kalian semua keluarga baru kita, Toyota Master Ace Surf R20, produksi tahun 86. Pasti kalian pernah dengar tentang mobil-mobil Toyota yang namanya tuh diakhirin dengan kata Ace gitu. Hari ini gue mau bahas singkat aja tentang sejarah dari Ace Family dan tentang mobil ini. Oke, gue mau sedikit cerita aja tentang beberapa hal yang udah gue search di internet. Gue tuh beberapa hari ini tuh gue cari tahu tentang keluarga Ace ini. Sebenarnya awalnya itu Toyota tuh memproduksi mobil dengan nama Mini Ace yang diproduksi pada tahun 1967. Lalu pada tahun 1970 itu Toyota memproduksi lagi sebuah mobil dengan nama Light Ace dengan kode M10 itu untuk mengisi kekosongan hierarki antara Mini Ace dan High Ace. Jadi saat itu tuh sudah ada Mini Ace dan High Ace. Lalu pada generasi keduanya Light Ace itu dengan kode R10, Light Ace mulai populer di Jepang karena bentuknya yang unik dan juga kenyamanan yang disajikan sama mobil itu. Pada tahun 76 Light Ace R10 mengalami perubahan atau facelift yang akhirnya melahirkan mobil ini. Pada tahun 82 itu udah populer banget nih si Light Ace itu. Akhirnya Toyota memanfaatkan untuk membuat mobil lagi dengan nama Toyota Master Ace Surf R20 itu sebagai mobil Light Ace R10 dengan mobil yang lebih lebar tapi basicnya sama, cuma ini untuk kelas yang atas. Jadi kenyamanannya, bentuknya, fitur-fiturnya itu lebih canggih daripada si R10. Untuk produksinya, Toyota Master Ace Surf ini diproduksi di Jepang pada tahun 1982 sampai dengan akhir tahun 1991. Perbedaan yang signifikan dapat kita lihat, yang bisa kita lihat dari mobil ini, itu berbeda dengan generasi sebelumnya. Mobil ini tuh bagian depannya itu tidak terlalu curam, jadi sedikit melancip. Dan juga pada bagian bumper yang lebih maju, karena konsep yang diambil untuk mobil ini tuh untuk pasar Amerika. Sedangkan di Amerika saat itu, regulasi yang berlaku itu mobil-mobilnya itu kebanyakan tuh bumpernya maju ke depan untuk alasan safety. Lalu untuk varian yang dikeluarkan oleh Toyota untuk Toyota Master Ace Surf ini, itu ada Grand Saloon, Super Touring, Touring, Deluxe, dan SW. Selain itu juga Toyota mengeluarkan varian yang sudah dilengkapi dengan fitur 4-wheel drive. Untuk mobil gue sendiri, tipenya itu adalah tipe yang Super Touring.
dimana mobil gue ini itu atapnya udah high roof dan juga dilengkapi dengan twin moon roof yang bagian depannya itu bisa dibuka ke atas, sedangkan yang bagian belakangnya itu bisa kebuka sampai full. Sehingga gue ngerasa tiap naik mobil ini terasa luas banget karena intensitas cahaya yang masuk tuh banyak. Lalu untuk tahunnya sendiri, mobil gue ini tahun 86. Mobil gue juga belum facelift, sehingga ini bentuk pertama yang dikeluarin sama si Master Acer. Lalu untuk mesinnya itu kode mesinnya 2Y 1800 cc karburator, dan untuk gearboxnya itu automatic transmission dengan 4 percepatan. Oke, yang menarik dari mobil ini menurut gue, mobil ini tuh diproduksi sama Jepang untuk ke pasar Amerika, Asia, Afrika, dan juga Australia. Sedikit info, di Amerika mobil ini tuh namanya menurut gue kreatif banget nih. Namanya tuh cuma Toyota Van. Introducing a Wonder Wagon. Wonder what it is. Introducing the new 1984 Toyota Van. You'll wonder why no one ever thought of it before. Terus kalau di Eropa, mobil ini tuh namanya Space Cruiser. Di Swedia namanya cuma Toyota Model F. Dan juga kalau di Australia namanya itu Toyota Tarago. Mobil ini secara resmi di Indonesia tuh nggak masuk atau nggak dijual secara resmi di Indonesia. Tapi kenapa mobil ini bisa ada saat ini di sini? Mobil ini tuh buatan tahun 86 kayak tadi gue udah bilang. Tapi secara resmi di suratnya mobil ini masuk tahun 97. Menurut informasi yang gue cari dan cerita dari beberapa orang, mobil ini tuh diberikan oleh pemerintah Jepang ke Indonesia untuk digunakan sebagai kendaraan operasional. Jadi pemerintah Indonesia tuh dikasih mobil untuk ya udah terserah mau digunakan untuk apa gitu. Menariknya, mobil ini tuh masuk bareng dengan Mazda Bongo punya gue juga yang warna biru itu. Pada tahun 97 tuh banyak mobil van yang masuk ke Indonesia dan digunakan di beberapa perusahaan asing, juga digunakan sama si pemerintah Indonesia. Mobil ini, setahu gue, digunakan untuk operasional angkatan darat. Untuk kondisi mobil ini gue dapet interiornya udah banyak perubahan ya. Jadi dari jok juga udah retrim, dari dashboard udah dicat, dari setir juga udah bukan setir orinya. Tapi dari perubahan interior ini gue suka banget sih untuk warnanya, meskipun gue rasa mobil ini bawaannya bukan warna merah. Ada beberapa varian atau tipe Master Acer ini itu memang warnanya merah, tapi untuk mobil gue ini gue rasa warnanya bukan merah. Lalu di konsol tengah ini udah rubahan banget. Harusnya dia itu menggunakan transmisi otomatis, tapi sekarang udah dirubah dengan manual 5 speed, sehingga konsol tengahnya yang tadinya bawaan mobil ini itu udah nggak bisa lagi digunakan. Lalu untuk bagian sunroof itu masih berfungsi, cuma di bagian belakang itu agak bocor aja, nanti juga perlu gue perbaikin. Sama untuk setir juga gue pengen ganti banget sih karena ini udah ngeganggu banget. Lalu kalau dari kelengkapan interior sih gue ngerasa kurang ya, karena beberapa ada yang patah-patah di sini, ada juga yang kurang. Kalau soal fitur untuk kita berkendara, gue suka banget dari mobil ini. Karena mobil ini tuh ada settingan ya. Misalnya kita mau keluar mobil untuk orang yang badan-badannya besar itu, kita tinggal angkat aja sehingga ruang untuk kita keluar tuh lebih besar. Tapi ini juga berfungsi untuk posisi berkendara, karena gue suka banget posisi berkendara mobil sedan, dan gue ngerasa mobil ini tuh mirip dengan posisi berkendara mobil sedan karena setirnya bisa sangat rendah. Sebelumnya, gue mau jujur dulu nih sama kalian. Sebenarnya mobil ini gue beli tuh udah kurang lebih sekitar 1 bulan yang lalu. Karena ada beberapa kekurangan dari mobil ini, sehingga mobil ini nggak gue kenalin dulu ke kalian. Mobil ini tuh awalnya gue dapet kaki-kakinya tuh bener gak enak banget, karena
Yang pertama langsung gue lihat shock breaker kanan depannya itu udah lepas dari armnya, dari kaki-kakinya. Jadi mobil itu jalan itu rasanya kayak naik kapal, kayak kita terombang-ambing gitu rasanya. Lalu untuk kekurangan yang sampai saat ini masih belum gue perbaikin, itu ada di gearboxnya. Karena gearbox aslinya kan dia matic. Cuma dari owner sebelumnya udah rubah ke manual, tapi di bagian sambungan antara tuas dan juga gearbox itu ada sambungan yang bikinan dari plat besi, yang plat besinya itu agak lembek sehingga giginya tuh susah masuk. Dan beberapa kali gue sempet lagi jalan pakai mobil ini, si plat itu copot sehingga gue harus ngolong. Gue sempet di tol gue ngolong untuk pasang lagi karena gigi gue tiba-tiba nggak mau ngoper, tiba-tiba dia langsung ngelos giginya. Ternyata si plat itu lepas. Kalau dari bodi, mobil ini sebenarnya bodinya tuh nggak bagus-bagus banget. Catnya juga udah banyak dempulan, terus juga beberapa kropos itu ada. Tapi dari owner sebelumnya sebenarnya udah beberapa kropos udah ditambal dengan plat yang baru. Cuma catnya ya kayak gini, catnya tuh masih botak. Untuk konsep mobil ini, sebenarnya gue nggak mau modifikasi yang terlalu ekstrim. Karena peruntukan mobil ini itu sebenarnya dibuat sama Toyota memang untuk mobil penumpang yang nyaman gitu. Tapi gue ngerasa kayaknya konsep mobil ini cocok seperti namanya yang ada kata surfnya. Sehingga gue mau bikin mobil ini konsepnya itu untuk camper van di daerah pantai. Karena kan di daerah rumah gue ini nggak terlalu jauh lah untuk ke pantai-pantai atau kemana. Gue ngerasa kayaknya lucu kalau gue punya mobil camper van yang unik dan juga bisa gue gunakan ke daerah pantai. Untuk interiornya, perubahan atau modifikasi yang bakal gue lakuin sih paling gue akan lepas semua jok belakangnya, akan gue bikin rata belakangnya, dan paling gue akan bikin seperti camper box gitu sih, yang ada kasur, ada kompor, ada beberapa pelengkap, dan juga di bagian bagasi yang mau gue bikin sih itu semacam keran yang dipasang di bagasi. Karena mobil ini kan bagasinya tuh kebuka full ke atas. Gue mau bikin semacam keran untuk mandi atau bilas badan gitu, dan juga ada tirai sehingga mobil ini bisa banget gue pakai untuk ke daerah pantai. Untuk kaki-kakinya, gue ngerasa mobil ini kayak cocok pakai velg-velg retro sih, karena sesuai dengan tahunnya ya. Gue rasa mobil ini akan gue bikin agak pendek sehingga konsepnya dengan Mazda Bongo gue tuh akan beda banget. Oke, menurut gue sekian dari perkenalan mobil gue si hijau atau Toyota Master Ace Surf ini. Jangan lupa untuk like dan komen di video ini, dan juga subscribe ke channel Vandorama biar kalian gak ketinggalan dengan project-project kita selanjutnya. Karena masih banyak banget nih project yang akan kita lakukan di mobil ini, di Mazda Bongo, dan juga beberapa mobil gue yang belum gue kenalin ke kalian. Untuk si Mazda Bongo sendiri, sebenarnya saat ini dia udah, mesinnya udah jalan, cuma lagi testing doang, sehingga abis ini kita bisa langsung bikin lagi project-project dan juga konten-konten yang lebih menarik di channel Vandorama.